Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pemirsa, para pecinta channel VS Studio U2. Puji syukur hebatnya kepada Allah SWT. Alhamdulillah, jumpa lagi walaupun jarang sekali saya mengupload video di channel ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan tentang eksistensi dari saya dan teman-teman kebetulan di channel VS Studio ini, teman-teman dari Al Fakir juga. Kok sekarang ini jarang banget upload ya, hampir sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Kami tidak upload, ada beberapa alasan, yang menjadikan bahwa saya jarang sekali mengupload. Yang pertama, karena memang kondisi kita seperti mediator itu memang banyak nggak aktif gitu ya. Banyak nggak aktif karena saya memaklumi terutama adalah pekerjaan. Jadi selama ini mediator yang sering kita pakai itu kan yoga dengan Arif ya. Jadi yoga sekarang ini posisinya sudah pindah ke Jakarta, kerja di Jakarta, terus kemudian Arif juga banyak bekerja gitu ya. Jadi jarang sekali berjumpa atau kumpul karena masing-masing punya pekerjaan. Terus sebetulnya masih ada santri yang lain, mediator juga bisa, cuman saya lebih baik untuk tidak banyak membuat konten yang sifatnya bolang-bolang, itu saya kurangi benar. Jadi intinya mediator utama yang memang sudah menjadi ikon ya dari dulu seperti yoga dan Arif ini memang sudah jarang, terutama yoga ini sudah pindah ke Jakarta, sudah kerja, maksudnya itu kerja di Jakarta sehingga nggak mungkin lagi bareng. Arif juga sangat sibuk dengan pekerjaannya. Terus yang kedua, beberapa bulan yang lalu saya sendiri secara pribadi itu terpapar COVID, terpapar corona, kena corona 1 bulan. Itu baru sembuh ya, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah. Jadi 25 hari saya isolasi mandiri, sakit nggak bisa ngapa-ngapain itu selama hampir 25 hari. Terus sekarang ini masih 2 bulan masa penyembuhan ya, kata dokter sih itu sekitar 3 bulan untuk masa penyembuhan kembali menjadi normal seperti biasa. Bisa juga lebih sampai 4-5 bulan. Jadi selama 2 bulan itu saya memang benar-benar sakit karena terpapar corona sehingga tidak ada kegiatan, baik ngaji juga nggak ada. Terus kemudian yang ketiga, saya sendiri secara pekerjaan, karena pekerjaan saya itu pekerjaan utama saya ini adalah ngajar, jadi seorang guru di SMK. Dan pada saat ini saya mendapat tugas wajib yaitu untuk kuliah kembali, yaitu memenuhi target untuk sertifikasi guru. Jadi saya ini mulai awal bulan ini sampai 4 bulan berikutnya itu aktif kuliah online ya, untuk kelengkapan ujian dan untuk ujian sertifikasi. Jadi hampir setiap hari itu saya kuliah online, baik itu dari pagi sampai sore sampai malam ngerjain tugas, sehingga saya disibukkan oleh pekerjaan sekolahan, terus kemudian kuliah lagi online untuk PPG, itu sekitar nanti 4 bulan. Jadi banyak hal ya yang menjadikan bolang ini kok nggak pernah ada lagi gitu loh. Ya sementara ini untuk yang sifatnya bolang itu memang saya pending, semua saya pending, jadi hampir 3 bulan. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya kajian spiritual itu tetap ada, tetap jalan, yaitu live di Facebook ya. Jadi kalau yang mengikuti kajian-kajian memang tidak saya upload di YouTube karena terlalu panjang, karena itu bisa 3 jam kalau kajian itu sambil memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan dari member grup ya. Jadi kalau mau ikut yang sifatnya kajian spiritual, mungkin mau nanya-nanya bab yang berkaitan dengan tema yang saya angkat, itu live-nya ada di grup FB Padepokan Jiwa Al Fakir. Itu setiap malam Rabu. Dari dulu setiap malam Rabu itu insya Allah selalu aktif, kalau nggak ada halangan itu ada kajian spiritual. Nah, itu sebagai ajang ya. Jadi walaupun di YouTube ini saya tidak mengupload kajian ataupun bolang, tapi setiap malam Rebo, setiap minggu malam Rebo itu tetap ada kajian live ya. Jadi tetap saya walaupun tidak harus membuat
di YouTube karena memang panjang banget, itu bisa durasi 3 sampai 4 jam dari sore jam 9 bisa sampai jam 12 selesai karena banyak pertanyaan, mengkaji segala hal yang sifatnya ya pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah kenapa tidak saya upload di YouTube karena terlalu panjang videonya. Silahkan yang pengen ngaji bareng bisa gabung di grup Padepokan Jiwa Al-Fakir di Facebook ya. Kadang-kadang kalau di Facebook nggak live itu saya pindah ke IG, tapi lebih banyak di Facebooknya ketimbang di Instagram. Kalau error aja baru saya pindah ke Instagram. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kenapa kok jarang banget bolang, jarang buat konten, banyak sekali pertanyaan di IG, terutama di Facebook, di grup kok banyak itu ya, banyak yang kangen pengen ada acara bolang lagi seperti ini ya. Itulah ya, saya mohon maklum. Dan juga saya kira kalau masalah hiburan dari konten-konten yang saya buat itu sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah banyak lah ya konten-konten ya. Namanya orang suka itu saya memaklumi, namanya orang suka mungkin orang ngefan ya, ingin terus kami eksis, tapi ya apa daya ya, namanya saya juga tidak mungkin bisa mencegah santri-santri yang ingin kerja, yang ingin berumah tangga, yang ingin mandiri, itu kan nggak mungkin dicegah. Mereka punya kehidupan sendiri, sehingga mereka ya saya berikan kesempatan ya, monggo silahkan. Jadi nggak harus ngikut dengan saya, nggak harus ngikut di Al-Fakir terus. Mereka punya ini sendiri lah ya, punya masa depan sendiri yang harus mereka raih. Jadi tidak harus ngonten gitu, nggak harus ya. Nah, untuk kali ini sebagai rasa kangen kajian spiritual, banyak yang nanya tentang kajian spiritual, apa sih yang mau dibahas ya. Kalau yang di Facebook kan banyak yang dibahas. Untuk kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang cakra ya, tentang cakra. Maksudnya adalah kesalahan sebagian spiritualis atau orang-orang yang ingin terjun spiritualis memahami tentang cakra. Itu sebetulnya apa sih hakikat cakra itu? Nah, ini saya ingin mendedar yang sifatnya keaslian dari cakra itu sendiri berdasarkan beberapa literasi atau literatur yang saya pakai. Nah, masalah cakra, setahu kita orang-orang yang terjun spiritual itu menyatakan bahwa cakra adalah sesuatu yang sifatnya itu kayaknya penting banget dalam hal spiritual supranatural ya. Spiritual supranatural itu sangat penting, selalu dibahas. Kadang yang paling menjadi sering dibahas itu adalah cakra ajna, itu paling sering banget. Jadi ketika orang bolang gitu ya, bolang terus pengen melihat hal-hal goibiyah, itu selalu dikaitkan dengan cakra ajna. Oh, ini cakra ajnanya belum kebuka. Oh, ini cara membuka cakra ajna agar bisa melihat hal goibiyah. Itu paling banyak ya. Cakra itu yang paling banyak di situ. Terus kemudian cakra yang kedua adalah cakra jantung ya, banyak yang membahas tentang cakra jantung. Nah, cakra ini banyak juga diadopsi oleh para spiritualis yang basicnya adalah ilmu hikmah. Sekarang ini sudah berkolaborasi, bahwa di dalam ilmu hikmah yang diambil dari aliran kita orang Islam ya, terutama pada Muslim, itu menyinggung masalah cakra, padahal di dalam keilmuan hikmah itu tidak ada membahas cakra, itu tidak ada. Nah, jadi ini adalah adopsi dari kepercayaan atau budaya lain ke dalam ilmu hikmah yang kita anut, yang kita pelajari di dalam kepercayaan Muslim. Nah, cakra itu muncul ketika awal-awal mulai dikenalnya abad Hindu ya, Hindu pertama, terus kemudian Buddha, sehingga cakra ini sangat lekat sekali dengan orang yang ada di kepercayaan Hindustan atau Hindu, terus kemudian Buddhis ya, atau orang-orang Buddha. Sehingga cakra ini secara garis besar adalah berasal dari agama Hindu atau agama Buddha atau Hindu-Buddha. Sehingga di dalam Hindu-Buddha itu sudah pasti mereka mengenal tentang hal yang berkaitan dengan cakra. Nah, di Islam sendiri tidak mengenal itu. Lalu apa sih cakra itu? Cakra itu kembali ke bahasa Sanskrit, cakra itu artinya roda ya, roda. Bentuknya itu roda. Makanya ada senjata cakra itu kalau di film-film ya, di kayak Mahabharata itu kan, itu panahnya ujungnya ada lingkarannya, itu namanya senjata panah cakra gitu. Nah, cakra itu roda ya. Nah, kenapa cakra ini disebut roda? Secara mudahnya bahwa cakra ini adalah roda energi, karena bergulungan gitu ya, bergulungan. Itu adalah energi yang memberikan daya hidup di dalam tubuh kita. Ini saya ambil dari literatur beberapa buku lama yang yang basicnya adalah
dari agama Hindu dan Buddha. Jadi saya mempelajari ini secara teoritasnya itu adalah dari buku-buku Hindu, Buddha, bahkan dari kitab-kitab mereka juga saya banyak membaca. Jadi saya punya literatur itu buku itu mungkin puluhan ya, buku yang berkaitan dengan masalah pemahaman ini. Belum lagi buku-buku cetakan yang dibuat oleh karangan-karangan dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan. Itu ada cakra, samadhi, dan sebagainya, itu banyak. Belum lagi video-video yang saya ambil dari orang-orang India untuk mencari satu pemahaman tentang istilah cakra itu seperti apa yang sebenarnya. Jadi cakra itu kembali roda. Ini mengacu kepada roda energi yang memberikan daya hidup di dalam tubuh kita. Jadi setiap kita ini wujudnya adalah wujud materi ya, jasad ya. Nah, setiap jasad ini memiliki simpul-simpul energi. Nah, simpul-simpul energi itu yang disebut dengan cakra, tempat ngumpulnya energi untuk menyebar. Itu namanya cakra. Ada berapa total jumlah cakra? Itu sebanyak simpul di dalam tubuh kita. Ada ratusan cakra yang ada di dalam tubuh kita. Yang mulai dari jari, terus kemudian pergelangan semua ya, simpul-simpul itu ada semua. Ada semua di dalam tubuh kita untuk menggerakkan itu. Ini dalam kepercayaan Hindu Budanya. Nah, dari banyaknya cakra itu, kemudian dipersempit lagi menjadi yang dikenal sekarang ini adalah 7 cakra utama. 7 cakra utama ini adalah cakra yang pemberi daya hidup yang paling utama yang memberikan energi ke cakra-cakra yang lain. Nah, ini 7 inilah yang paling banyak dipahami oleh banyak orang ya, yang bahkan walaupun dia nggak ngerti cakra juga, kalau kita browsing di internet ya cakra itu pasti 7, itu bahkan ada gambarnya gitu ya, titik-titiknya. Padahal cakra itu ada ratusan jumlahnya. Setiap simbol-simbol di dalam tubuh kita itu memiliki cakra sendiri-sendiri. Nah, 7 hal inilah yang akan saya bahas, tapi tidak detail. Saya hanya ingin menyatakan bahwa sebetulnya cakra itu untuk apa. Selain sebagai daya hidup, lalu digunakan untuk apa sih cakra itu, agar kita tidak miskonsepsi atau tidak salah persepsi nantinya. 7 cakra itu yang terkenal adalah yang paling dasar itu muladhara atau kundalini, itu berada di tulang ekor. Orang artinya di tulang ekor, yaitu di antara maafnya ngomong ya, yaitu di antara anus dengan alat vital, itu di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah, itu tempatnya di situ, itu paling dasar. Terus kemudian ada swadhisthana atau cakra sek, itu yang ada di antara pusar dengan kemaluan ya, di tengah, jadi di bawah pusar mungkin sekitar 3 atau 4 jari. Terus kemudian manipura, yaitu yang cakra yang ada di pusar ya, di pusar kita. Terus kemudian anahata itu ada di jantung ya, di jantung. Terus kemudian ada visuddha, itu di tenggorokan ya, cakra visuddha. Terus kemudian ada cakra ajna. Cakra ajna itu adalah di kening ya, di antara dua mata ini, agak naik sedikit mungkin sekitar 2 jari di sini. Terus yang terakhir adalah sahasrara, yaitu cakra mahkota. Jadi ada cakra kundalini ya, cakra paling dasar, ada cakra sek, ada cakra pusar, ada cakra jantung, ada cakra tenggorokan, ada cakra kening atau ajna, ada cakra. Ini 7 cakra yang dikenal. Nah, terus untuk apa cakra ini digali oleh di era zaman Hindu Buddha dulu, para biksu, para pandita itu apa sih yang fungsi dari cakra ini? Saya dari awal dulu. Ketika bahas ilmu spiritual yang berkaitan dengan cakra, maka kundalini menjadi dasar, yaitu cakra muladhara, itu yang paling bawah. Ya, ini menjadi tolak ukur pertama kali cakra mana saja akan aktif itu kalau kundalininya aktif dulu. Ini sudah menjadi seperti pelajaran teori yang wajib ya. Jadi kundalini aktif, maka cakra yang lainnya akan bisa aktif. Nah, kundalini ini bentuknya menurut ahlinya ya, saya baca dari buku-buku pendeta, terus kemudian dari Brahma ya, dari orang-orang yang memang ahli di bidang itu, cakra ini bentuknya adalah seperti gulungan, yaitu 3,5 gulungan. Jadi misalkan gini, 1 gulung, 2 gulung, 3 gulung, terus setengah gulung gitu. Jadi masih gulung, seperti lingkaran apa ya, maksudnya itu kayak ular melingkar gitu loh. Ular melingkar cuman sebanyak 3 lingkaran dan setengahnya nongol begini. Nah, itu ketika kundalini ini masih tertidur, dia masih lembarannya masih seperti itu. Sehingga untuk bisa aktif kundalini ini, maka lembarannya ini harus terbuka. Bagaimana cara membuka lembaran kundalini agar dia aktif, energinya bisa aktif? Itu biasanya menggunakan teknik prana. Prana itu adalah olah napas. Jadi prana itu artinya hangat atau
sesuatu yang sifatnya hangat atau panas ya, panas yang muncul namanya prana. Nah, prana ini bisa muncul kalau kita pakai sistem pernapasan. Nah, di era zaman dulu orang mengaktifkan kundalini itu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun untuk bisa mengaktifkan kundalini, yaitu dengan cara olah napas agar prana ini bisa mengaktifkan kundalini yang ada di tulang ekor itu. Tapi di namanya ilmu pengetahuan itu terus berinovasi. Bahkan sekarang ada yang bisa cakra itu hanya beberapa jam bisa diaktifkan dengan cara, ada yang bahasa keren adalah attunement ya. Attunement itu adalah penyelarasan, sehingga orang yang sudah cakra kundalininya terbuka, dia bisa membuka kundalininya orang yang belum terbuka. Saya sendiri sih nggak ngerti itu seperti apa caranya, tapi banyak banget nih. Bahkan kalau kita cari di internet, pengaktifan kundalini itu banyak. Nah, ketika orang melatih diri melalui energi prana, pengaktifan prana, olah napas dan sebagainya, ketika kundalininya ini sudah terbuka, maka energinya ini energi panas, sehingga warnanya itu merah. Ya, warnanya itu istilahnya itu warna api, sehingga api inilah ya, api kundalini inilah yang nanti akan naik ke atas. Jadi dari bawah itu naik ke atas, akan mengaktifkan cakra di atasnya, ada terus. Jadi ketika kundalini aktif, maka bisa mengaktifkan cakra sek. Nanti mengaktifkan pusat, mengaktifkan jantung, mengaktifkan tenggorokan, mengaktifkan ajna, terus yang terakhir adalah di mahkota. Nah, sekarang sebetulnya untuk apa fungsinya? Fungsi dari cakra itu sendiri. Dalam pemahaman Hindu-Buddha, cakra ini menjadi sesuatu yang wajib harus diaktifkan ketika orang itu ingin mencapai moksa, tujuan daripada kehidupan ya, kepercayaan. Kalau kita ini tujuan orang Muslim itu apa sih? Tujuan akhir dari orang Muslim itu adalah akhirat kan, tujuannya akhirat. Akhirat nanti ada dua pilihan, ada surga dan neraka. Tapi ketika agama Hindu Buddha itu tidak seperti kita, tidak membahas tentang itu. Yang dicari adalah moksa, yaitu meleburnya diri kita, jiwa kita dengan sesuatu yang maha tinggi. Mereka mengenalnya dengan istilah Brahman. Jadi meleburnya diri dengan alam semesta yang di situ ada Brahman. Kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan tajalli, yaitu menyatunya kita dengan kehendak Tuhan, bukan menyatunya kita dengan Allah, itu bukan ya. Jadi bedain. Manusia yang seperti ini tidak mungkin menyatu dengan Allah, tapi bisa menyatu dengan kehendaknya, sehingga selaras hidupnya. Nah, kalau di dalam Islam kita mengenal makrifat yang bertajalli, ya bertajalli itu berarti menyatu dengan Allah, sehingga ada muncul wahdatul wujud ya, yaitu penyatuan diri dengan Tuhan. Itu maksudnya itu bukan penyatuan fisik, tapi penyatuan kehendak. Nah, kalau di dalam Hindu Buddha mereka mencapai moksa, ya terutama ini adalah di agama Buddha, moksa. Moksa itu adalah pelepasan ya. Jadi pelepasan ikatan duniawi, lepas dari putaran reinkarnasi. Karena di dalam kepercayaan mereka ada namanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa? Yaitu proses kehidupan kembali. Ya. Nah, reinkarnasi, jika seseorang dalam kepercayaan Hindu Buddha, mereka menyatakan bahwa orang yang meninggal tapi masih membawa karma buruk, maka dia tidak bisa moksa, maka mereka itu harus hidup kembali. Sehingga ada istilahnya perputaran kehidupan. Misalkan gini, kita meninggal, ternyata kita di kehidupan ini banyak sekali meninggalkan hal-hal yang buruk, itu kotor berarti. Sehingga nanti ketika kita sudah mati, itu akan dihidupkan kembali ke bentuk yang lain. Kalau masih belum bersih, begitu terusnya, sehingga perputaran reinkarnasi itu akan berputar terus selama-lamanya sampai terjadi pemutusan. Nah, agar tidak kembali pemutusan, nah orang itu kalau masih berinkarnasi namanya samsara, sengsara lah bahasa kita. Jadi masih samsara. Orang kalau masih samsara berarti inkarnasinya itu berputar. Jadi mati nanti dihidupkan lagi dalam bentuk yang lain. Ya mungkin kamu kayak contoh nonton film apa Patkai ya. Itu kan si siapa itu yang babi itu? Patkai itu kan. Patkai itu mati direinkarnasi masuk ke babi gitu kan. Nah, jadi menurut kepercayaan bahwasanya orang yang meninggal terus kemudian masih meninggalkan hal-hal buruk sebelum meninggal itu disebut dengan karma, maka itu dia tidak bisa moksa, tidak bisa masuk menyatu ke dalam dengan alam atau Brahman, itu tidak bisa, sehingga mereka harus reinkarnasi untuk pembersihan itu. Nah, jadi ketika orang sudah pada pencapaian moksa dan terputus reinkarnasi, berarti sudah selesai kehidupannya dan dia bisa mencapai istilahnya nirwana. Nirwana itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak ada samsara, tidak ada kesengsaraan lagi. Yang ada adalah kebahagiaan, itu disebut nirwana. Tapi orang banyak salah tafsir, nirwana itu dianggapnya surga.
Jadi ginilah, nirwana itu bukan surga gitu, tapi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu kan surga namanya. Jadi hanya istilah itu ya. Oke, kembali ke jadi untuk bisa mencapai moksa agar terputus dari reinkarnasi, maka itu harus dibersihkanlah. Apa bahasa tadi? Karma-karma buruk kita itu harus dibersihkan. Bagaimana karma-karma buruk yang menempel di badan kita? Jadi karma itu menempel. Karma itu akan terus terbawa oleh seseorang, itu menempel di dalam badan dia. Nah, di mana tempat-tempat nempelnya? Yaitu yang ada di cakra sek. Bayangin dari seberapa banyak orang itu berbuat jahat, berbuat buruk dengan seknya. Terus kemudian pusar perut, dengan jantungnya, dengan tenggorokannya, bicaranya, dengan matanya, dengan pola pikirnya di mahkota. Berapa banyak hal-hal yang buruk diciptakan dari 7 hal ini gitu maksudnya. Sehingga itu akan nempel semua. Nah, pengaktifkan cakra kundalini itu adalah api yang sangat besar yang akan membakar apa tadi? Karma-karma yang ada di badan kita. Sehingga ketika cakra ini aktif kundalininya, maka dia akan membakar cakra sek. Sehingga cakra sek ini aktif dan akan membersihkan karma-karma di situ. Ketika sudah bersih, maka akan naik ke pusar. Ke pusar mereka cakra ini akan membersihkan karma-karma yang ada di situ. Terus naik lagi ke jantung, naik ke tenggorokan, terus naik ke mata ya, ke kening, ke kepala lah. Itu terus akhirnya sampailah kepada cakra mahkota yang paling tinggi. Sehingga terjadilah ketika sudah mencapai pada tahap cakra mahkota, disitulah ada istilahnya pencerahan. Orang yang sudah pada tahap paling atas itulah dia sudah mendapat pencerahan namanya. Berarti sudah bisa moksa nantinya. Nah, itulah sebenarnya hakikat cakra, sebetulnya adalah sebuah energi besar yang diaktifkan, ya, yang diaktifkan untuk membakar energi-energi buruk yang pernah tertinggal karena sebuah proses reinkarnasi. Energi buruk itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk karma, yaitu karma-karma buruk yang ada di badan kita. Itulah sebetulnya hal yang saya pahami loh ya. Ini mohon maaf mungkin ada yang lebih tahu lah, ada yang lebih tahu. Tapi saya ini ada bukti otentiknya, literaturnya. Ini saya bukan sembarang saya ngarang. Jadi saya punya banyak banget literatur yang saya cari. Apa sih inti dari cakra itu sebenarnya? Ya ini saya nggak baca dari kitab-kitab Al-Quran, hadis, nggak mau nambah itu. Yang saya bahas itu dari mulai Bhagavad Gita, Tripitaka, terus kemudian buku-buku yang berkaitan itu sampai saya itu nyari buku-buku tentang ini aja ke yang nggak dijual di toko buku. Saya itu nyari sampai ada di Bali itu ya, di Bali itu orang yang memang dia aktif di apa ya, di sebuah komunitas Hindu. Dia memiliki buku-buku lama itu memiliki. Nah, saya minta, saya komunikasi, bisa nggak saya beli? Bisa dibeli. Ternyata itu nggak dijual di toko umum, nggak ada. Ya, bahkan ada yang fotokopian karena itu adalah bukan buku yang itu difotokopi, jadi dibeli dalam bentuk fotokopi. Itu saya baca banyak banget. Terus kemudian buku-buku lama sudah apa ya, karya-karya orang luar saya lupa namanya, karya siapa tentang cakra, tentang prana, itu saya beli walaupun di sana itu udah buruk enggak apa-apa, saya beli. Karena demi untuk saya mencari satu titik terang tentang cakra itu apa. Bahkan kalau kita mencari ya di YouTube tentang cakra, ya pasti cakra itu kaitannya dengan hal yang mistis gitu ya, supranatural gitu. Makanya saya itu pengen ya mencari mendedar apa sih hakikat sebenarnya dari cakra itu sendiri. Nah, terus dari sini, lalu apa relevansinya dengan dunia supranatural? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Nah, ini yang saya terjadi miskonsepsi, salah persepsi orang dalam memahami cakra. Terutama yang pertama, tentang cakra ajna. Jadi tentang cakra ajna ya. Yang paling dipahami orang ketika cakra ajna ini aktif, ketika cakra di atas kening ini aktif, maka dia bisa terjadi menjadi namanya, kalau dalam istilah orang Hindu Buddha, waskita namanya. Wong Jawa waskita ya. Waskita itu artinya orang yang mumpuni, orang yang memiliki kemampuan-kemampuan di luar daripada hal yang materi, berarti memiliki kemampuan imateri. Kalau dalam bahasa Inggris namanya clairvoyance atau cenayang. Tukang ramal lah bahasanya kayak gitu. Nah, ketika ajna ini aktif, cakra yang di kening ini aktif, mata ketiga bahasanya, atau indera keenam lah, orang terserah, intinya ajna itu adalah mata ya, mata yang ada di kening. Itu hubungannya dengan otak belakang, otak tengah kita ya. Hubungannya di situ. Jadi ke depan nanti hubungannya ke belakang. Nah, yang paling banyak dipahami adalah ketika itu aktif, orang bisa melihat jin, bisa melihat hantu, bisa melihat roh, bisa melihat arwah, bisa menerawang masa depan, bisa masuk dimensi ini, dimensi itu. Itu yang paling banyak dipahami. Padahal ini ya,
ketika pembersihan cakra itu terjadi, pertama kembali ke tadi, cakra itu dari mulai kundalini aktif akan membersihkan cakra sek. Ketika cakra sek ini dibersihkan, maka orang itu akan terkontrol kehidupannya, seknya akan terkontrol. Jadi tidak sembarangan, maksudnya dia tidak zina, tidak, bahkan ketika pembersihan karma-karma sek itu dibersihkan, akan berpengaruh kepada kehidupan sekarang, yaitu dia bisa mengontrol hawa nafsunya. Terus kemudian ke pusar, ke perut. Ya, perut itu kan pusat banyak sekali tempat makanan, tempat yang haram, itu semuanya di situ. Nah, itu karma-karma buruk itu akan dibersihkan. Sehingga perut itu menjadi terkontrol, terus ke jantung. Begitu seterusnya, prosesnya begitu. Kalau sudah dari satu pembersihan ke selesai, maka dia akan naik ke pembersihan berikutnya. Nah, ketika terjadi pembersihan di kening, yaitu di cakra ajna, nih, ketika terjadi proses pembersihan, maka banyak hal yang dibersihkan di situ, sehingga terjadilah, bahasa kita itu, sesuatu yang di luar dari imateri itu bisa kelihatan gitu loh, bisa terlihat. Nah, intinya adalah cakra ajna ini ketika sudah dibersihkan dari energi kundalini yang bertahap-bertahap itu tadi sampai ke ajna, maka disitulah karena sudah mulai dibersihkan, maka disitu kita memiliki kemampuan untuk bisa melihat hal-hal imateri. Ya. Bisa melihat gaib lah, gampangannya ngomong, bisa melihat gaib, bisa jadi cenayang, clairvoyance, ya, jadi peramal, jadi indigo lah, bahasanya seperti itulah gampangannya ngomong. Sebetulnya itu adalah efek dari pembersihan. Ingat ya, bukan tujuan. Jadi orang mengaktifkan, membersihkan cakra ajna bukan untuk hal goibiyah, tapi itu adalah efek dari pembersihan cakra ajna. Sehingga orang itu bisa melihat gitu loh. Nah, ketika terjadi orang itu melakukan pembersihan di cakra ajna sehingga dia itu bisa melihat hal-hal goibiyah, disinilah tantangannya dan ujiannya, sehingga orang bisa melenceng. Orang yang melakukan pembersihan cakra ajna, dia malah terfokus kepada hal-hal yang dia lihat itu. Oh, dia malah bisa ngeramal, oh dia bisa ngelihat hal goib, oh dia bisa begini, bisa begitu, menjadi cenayang. Artinya apa? Malah dia senang ke hal-hal itu. Dia lupa bahwasanya cakra ajnanya ini sedang dibersihkan. Tanpa bisa melewati cakra ajna bersih, dia tidak bisa ke cakra mahkota, sehingga banyak orang itu stuck, ya. Stuck itu artinya apa ya? Bahasa itu macetnya di cakra ajna. Ketika di situ lagi dibersihkan, malah dia fokus ke hal-hal gaib. Jadi artinya orang yang bisa melihat karena aktif cakra ajnanya dari proses pembersihan itu sebetulnya hanya sebuah efek, bukan tujuan. Makanya ada kemampuan disebut waskita. Kemampuan puaskitaan. Nah, jadi itulah sebetulnya itu ujian bagi orang-orang yang sedang membersihkan cakranya mulai dari kundalini sampai itu bisa macet di cakra ajna gara-gara dia malah terfokus, malah tertarik ingin mempelajari hal gaib. Akhirnya sampai dia mati, dia nggak bisa naik ke cakra mahkota. Tidak adalah istilah moksa, tidak ada istilah pemutusan reinkarnasi, dan dia tetap masih dalam keadaan disebut samsara. Nah, ini yang relevansinya antara cakra itu dengan hal-hal gaib sebetulnya. Aslinya antara cakra ini dengan hal gaib nggak ada hubungannya. Nggak ada orang mengaktifkan cakra untuk itu. Di dalam hidup Buddha juga nggak ada. Jadi orang belajar ke bisu pandita, pengen bisa melihat gaib terus diaktifkan, nggak ada kayak gitu. Pasti mereka hanya akan diajari tentang bagaimana membersihkan unsur-unsur cakra itu agar karma-karma itu hilang gitu loh. Sehingga ketika pada proses cakra ajna mata ketiga ini dibersihkan, mulai dari otak, di dalam otak pemikiran semua dibersihkan dan dia tidak terpengaruh oleh hal goibiyah, maka dia bisa naik nanti ke cakra mahkota dibersihkan, barulah bisa mencapai namanya moksa. Makrifat lah bahasanya, atau bertajali ke Allah. Nah, ini jadi biar paham bahwa jadi banyak nih orang salah persepsi. Pak, bagaimana? Ada yang nanya, Pak, bagaimana bisa mengaktifkan cakra ajna? Saya itu nggak pernah belajar hal kayak gitu. Justru saya itu banyak yang nanya, akhirnya saya tertantang, ya. Saya itu malah tertantang gitu. Sebenarnya orang itu memahami cakra itu gimana toh gitu loh maksudnya. Gimana toh masalah cakra itu? Sehingga saya banyak mencari literatur ya, bagaimana pemahaman. Bahkan saya nanya-nanya kepada orang-orang yang ngerti, dan saya tanya ya, walaupun secara online jarak jauh sana, sebenarnya apa sih ini apa? Ya seperti itu pemahamannya. Jadi inti daripada cakra itu adalah energi, ya, energi kehidupan kita yang memberikan sebuah kehidupan di dalam tubuh kita, dan salah satu energi yang besar yang bisa membakar seluruh karma-karma adalah kundalini, energi dari kundalini itu. Sehingga naik ya, bertahap. Tidak ada energi kundalini langsung naik ke mata, itu nggak ada, dia bertahap.
Ya, dari bawah, dari sek, dari pusar, ke jantung, ke tenggorokan, ajna, baru nanti mahkota. Nah, orang-orang yang biasanya cakranya aktif ini melalui proses yang sangat panjang, itu melalui jalannya panjang, bisa melalui pertama ini para pandita, para brahman lah ya, biksu-biksu gitu ya. Itu mereka melakukan sebuah tirakat, lah bahasa kita itu tirakat yang panjang. Salah satunya adalah dengan lelaku samadhi. Meditasi lah ya, meditasi, tapi beda loh, meditasi dengan samadhi sebenarnya beda. Ya, meditasi itu ya diam-diam, tafakur lah. Tapi kalau samadhi itu adalah sesuatu pencapaian keheningan absolut. Kalau dalam bahasa Jawanya itu untuk mencapai suwung. Suwung itu adalah keadaan di mana segala sesuatu itu hilang. Yang ada adalah sebuah keheningan, sebuah keniscayaan. Nol lah bahasanya itu nol, yang mencapai pada titik nol yang tidak bisa dirasakan. Jadi nggak bisa dibilang sih, istilahnya suwung itu nggak bisa jadi samadhi itu adalah jalan untuk menuju ke kesunyian absolut. Ya. Kesunyian absolut sehingga dia bisa merasakan hakikat dirinya sendiri. Sebetulnya dia bisa merasakan hakikat dirinya sendiri apa? Yang mereka dia harus sampai kepada tahap istilahnya itu tadi suwung itu. Kalau dalam bahasa Jawa melalui program tantra gitu ya, tantra dan meditasi itu nanti suwung yang dicari. Tapi kalau dalam istilah di agama Buddha ini adalah samadhi. Nah, kalau sudah pada tingkat kesunyian, maka dia bisa melakukan pelepasan. Yaitu kalau sudah mampu di samadhi, maka dia bisa moksa. Nah, terus pemahaman moksa ini juga banyak orang keliru. Yang diketahui banyak orang, moksa itu dianggapnya orang sakti melebur ke alam gaib. Itu yang paling banyak. Ya enggak? Yang paling banyak kan kayak gitu. Wah, ada istilahnya raja-raja zaman dulu itu pada moksa di gunung ini, di gunung itu. Bahkan sampai ada orang tapadsi itu ditemuin. Jadi ada istilahnya, kok sakti bener, saya itu sampai heran. Bisa ya orang hidup kok dipercaya itu tapa terus kemudian melebur masuk ke alam gaib. Yang uniknya lagi, ada orang samedi maksa mau moksa baru separuh, ingat dunia, akhirnya apa jadi jenglot itu kan. Itu kan ada cerita tuh kan. Jadi jenglot katanya orang yang gagal dari moksa, yang orang nggak bisa moksa akhirnya jadi jenglot. Itu adalah teori bagi saya itu enggak ada. Bahkan di dalam pemahaman Buddha Hindu sendiri saya nyari bahwa moksa itu masuk ke alam gaib itu enggak ada, enggak menemukan itu. Justru saya enggak ngerti dari mana istilah moksa bahwa orang itu tapa terus kemudian melebur masuk ke alam gaib itu enggak ditemukan. Saya enggak menemui itu. Yang ada moksa ini adalah sebuah pelepasan sehingga bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Dan terputusnya rantai reinkarnasi oleh orang itu sehingga dia akan menuju kepada nirwana. Nah, itu yaitu kesenangan absolut. Ya, kesenangan yang semurni-murninya kesenangan itu hanya bisa dicapai dengan moksa, mencapai nirwana. Nah, nirwana itu adalah kesenangan yang absolut yang kita nggak bisa diteorikan, nggak bisa dijabarkan, nggak bisa, hanya bisa dirasakan orang yang bisa mencapainya. Nah, ini jadi itu ya, kembali moksa. Tidak ada istilahnya moksa orang sakti, orang ini masuk ke alam gaib. Kalau sampai bahas orang sakti bisa melebur ke alam gaib, sekarang saya tanya, siapa sih di dunia yang paling sakti? Para nabi kan? Harusnya yang paling sakti itu Rasulullah. Harusnya Rasulullah moksa loh, nggak perlu meninggal kan? Harusnya nggak perlu mati dikubur kan? Harusnya moksa. Coba dipikir secara logika. Nabi-nabi yang lain itu banyak. Hanya ada satu nabi yang dianggap moksa. Nabi Khidir sampai sekarang ya. Nabi itu dianggap enggak ada. Tetap saya meyakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang makhluk hidup itu pasti mati. Nggak ada istrinya nggak mati. Berarti Allah ini akan mengingkari firman-Nya sendiri kan kalau sampai makhluk hidup itu nggak bisa mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sesuatu yang hidup itu pasti mati. Ya, kalau Nabi Khidir itu wallahu alam, kalau mencari hakikat Nabi Khidir juga referensinya itu sangat sulit gitu ya. Tapi keyakinan kita bahwasanya hakikat orang mati itu tetap hidup itu aja sih. Terus Nabi Idris itu sampai sekarang masih di surga kan, menurut kepercayaan kita gitu, karena Nabi Idris itu punya akal sehingga dia tetap bisa di surga gara-gara masalah sandal gitu kan. Nah, jadi kembali ya, berarti rubah pola pikir kita bahwasanya moksa itu bukan berarti ada orang melebur ke alam gaib. Dan jangan sampai berpikir gini, nanti kalian misalkan ke gunung ya. Ke gunung, ke kerajaan mana, kamu tapa, kamu semedi, terus kamu didatengin, dia mengaku nama raja ini, dan kamu meyakini bahwa raja itu sebenarnya hidup tapi moksa, itu keliru besar kalian.
Bisa jadi kamu itu ditipu para jin di gunung-gunung itu, lagi kamu tapas, meditasi semedi di tempat-tempat wingit ya, di situ, oh petilasan ini, misalkan petilasan Prabu Siliwangi, kamu akhirnya ditemui oleh Prabu Siliwangi, kamu meyakin bahwa Prabu Siliwangi itu dulu moksa, nggak mati atau nggak meninggal, sehingga kamu ditemui secara hakikat, bukan hakikat, secara secara maksudnya kita meyakini ya memang dia gitu, maksudnya oh ini memang Prabu Siliwangi yang zaman dulu, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi buang jauh-jauh kalau kamu ingin belajar spiritual yang spiritual jiwa ya, bukan spiritual mistik, jiwa, kamu harus hati-hati dengan pola pikir seperti itu. Jangan sampai kamu berpikir ada orang moksa itu berarti orang masuk ke alam gaib, itu keliru besar. Karena hakikat moksa sendiri yang muncul dari agama Hindu Buddha itu tidak seperti itu hakikatnya. Terus cakra, kembali ke cakra. Jadi hati-hati dalam memahami cakra ya. Jadi cakra itu bukan dari ajaran kita. Tapi cakra ini ada. Nah, sekarang saya cari persamaannya. Lalu di dalam Islam, adakah yang masalah cakra? Memang tidak ada secara langsung menyebutkan itu cakra, tidak ada. Tapi yang mirip seperti itu ada. Itu sudah dari zaman dulu ya, zaman era para tasawuf, ya para sufi, ya terutama ada sufi yang mendalami tasawuf melalui sebuah tarekat, itu sudah terbiasa dengan istilah yang namanya latifah atau lataif. Dengar kan? Latifah atau lataif, yaitu titik-titik yang ada di dalam tubuh kita, energi-energi titik yang namanya lataif atau latifah. Itu kalau kamu ngikut di tarekat itu pasti nanti ada dzikir lataif atau dzikir latifah. Ada namanya latifah kolbi, latifah ruh, latifah sir, al-kafi, dan seterusnya. Ya ada 7 juga ya. Sebetulnya latifah itu banyak banget, sama seperti cakra banyak. Tapi juga yang dikenal juga ada 7 nih, yang paling terkenal. Ada namanya latifah kolbi, latifah ruh, latifah wasir, latifah kafal, latifah akafi, terus latifah nati'ah, dan latifah arba'ah. Itu kalau orang sufi pasti ngerti lah latifah. Nah, sebetulnya istilahnya itu hampir mirip seperti cakra. Kalau cakra itu kundalininya diaktifkan, kemudian dia sering melakukan meditasi, ya, terus kemudian samadhi sehingga proses pembersihan karma-karma buruk itu terbakar habis. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf, latifah itu dibersihkan melalui dzikir. Contohnya adalah ada latifah ruh kolbi, dan itu di sini ada titik-titiknya di sini. Nah, itu biasanya dzikirnya begini. Oh, ini untuk dzikir latifah kolbi misalkan. Itu Allah, 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 Allah sekian, nanti pindah Allah, Allah, Allah. Itu proses pembersihan sebetulnya. Hampir mirip kan? Jadi kalau cakra itu dengan meditasi, kemudian membersihkan karma. Nah, kalau di dalam orang tasawuf itu membersihkan bahasanya nafsu-nafsu yang buruk. Kalau orang Hindu Buddha, karma yang buruk. Kita membersihkan nafsu-nafsu yang buruk. Nafsu amarah, terus kemudian nafsu birahi, nafsu syahwat, dan sebagainya yang buruk itu digembleng, dibersihkan dengan kalimat Allah, 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 Allah. Ini beda teknik, tapi kok ada relevansinya gitu, ada hampir kemiripan lah. Tapi saya nggak ngomong ini sama itu nggak, saya nggak berani. Intinya kok ada hampir mirip gitu loh maksud saya. Tapi nanti jangan kamu nyamain loh ya, ini beda ini. Setidaknya bahwa di Islam itu bukan berarti tidak ada pemahaman tentang cakra, tapi ada yang mirip seperti itu. Nah, jadi kalau istilahnya kalau ngikut torekoh tasawuf itu nanti pasti ketika sudah di baiat nanti akan dikasih dzikir-dzikir tertentu dalam satu hari itu 160 sekian, terus kemudian nanti pas ada khususiyahnya itu adalah pembersihan latifah namanya. Jadi sekian Allah, 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 nanti Allah, 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 nanti Allah, Allah, itu ada gerakan-gerakan tertentu untuk membersihkan itu. Nanti ketika orang ini mampu membersihkan latifahnya, maka orang ini menjadi orang yang benar-benar soleh tujuannya. Perilakunya, perbuatannya, wataknya adalah watak Rasulullah yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ketika untuk mencapai tingkat ma'rifatullah, maka dia harus membersihkan latifahnya. Latifah nafsu-nafsu ini harus dibersihkan. Dia nggak bakal bisa ma'rifat, nggak bisa bertajali kalau latifah atau lataifnya ini nggak bersih, itu nggak bisa. Kan hampir mirip tuh. Jadi cakra ini nggak bisa bersih kalau dia nggak sebelum moksa kan. Moksa bisa terjadi dalam agama Hindu Buddha kalau cakra ini bersih semua dan terputus hilangnya karma. Begitu juga di dalam tasawuf ya. Orang tidak mungkin bisa bertajali bermakrifat kalau latifahnya nggak bersih. Nah, ini jadi
Ini sebetulnya kalau mau dibahas nggak ada hubungannya dengan supranatural. Nah kalau di masalah cakra, ketika cakra itu mentok di cakra ajna, terus akhirnya orang bisa melihat hal gaib, terus di situ jadi ujian dan orang melenceng yang tadinya ingin membersihkan cakra menuju moksa, hanya melenceng nggak jadi dia malah tertarik hal gaib. Begitu juga di dalam tasawuf bisa terjadi seperti itu. Ketika latifah-latifah ini bersih, maka batinnya menjadi bersih dan dia bisa menangkap hal-hal yang di luar dari hal yang sifatnya jasmani, yaitu hal-hal ghaibiyah. Ini terjadi juga loh, sama. Bukan cuma mata, batiniahnya juga terbuka. Jadi banyak sekali orang yang ngikuti tasawuf sufi, ketika batinnya terbuka, itu nggak heran dia bisa melihat sesuatu yang jauh, bisa melihat masa depan, masa lalu seseorang bisa. Tapi dia nggak tergoda dengan itu. Dia tetap bagi penganut tasawuf, ketika dia bisa melihat hal-hal yang mirip seperti tadi cakra pembersihan ajna itu, dia nggak terpengaruh orang tasawuf ini. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari pembersihan, makanya dia nggak terpengaruh. Tapi bagi orang yang terpengaruh oleh itu tadi, maka ketika dia mengikuti tasawuf, baru menyampai pada tingkat pembersihan itu dan dia bisa melihat hal gaib, malah jadi dukun. Akhirnya apa? Nggak pernah tercapai namanya makrifat bertadi, nggak pernah tercapai. Yaitu tadi melenceng, banyak orang keluar dari tasawuf malah jadi paranormal. Malah sekarang ini banyak orang berpikir begini, pengen bisa ilmu batiniyah ngikut tasawuf. Lah ini malah keliru besar. Pengen belajar ilmu gaib ngikut torekoh. Ya, ngikut aliran Naqsyabandi Qadiriyah ini itu ngawur, itu pola pikir yang sangat-sangat keliru besar. Karena gara-gara orang yang mampu membersihkan lataif bisa melihat hal-hal yang ghaibiyah, bahwa itu sebetulnya juga ujian dari Allah. Kalau dia nggak kuat, dia menceng, malah akhirnya batal torekohnya, malah dia bisa jadi paranormal. Akhirnya banyak orang bilang, oh saya dulu ngikut torekoh itu bisa gini-gini. Itu menjadi merusak. Nama torekoh, nama tasawuf itu jadi rusak gara-gara orang yang menyimpang ini tadi. Saya kadang itu ya agak jengkel gitu ya. Mengkait-kaitkan torekoh, tasawuf dengan hal ilmu gaib itu saya dada saya itu panasnya apa? Ini kok jadi hancur ya? Namanya hakikat dari tasawuf sendiri hancur hanya gara-gara orang yang melenceng, yang ngikuti tasawuf nggak sampai lulus, nggak sampai makrifat, tergoda oleh halal ghaibiyah, dia menceng, akhirnya membuat persepsi sendiri, ngajarin ke orang begini-begini. Bacaannya ini, akhirnya apa? Dia malah mendalami ilmu hikmah. Itu saya, ya Allah, kok begini toh? Nah ini yang terjadi sekarang, yang terjadi luas di dalam kita ya, di umat kita di Indonesia ini yang terjadi itu dalam hal seperti itu muter-muter. Hanya apa? Membawa nama-nama Islam dalam hal gaib. Benar lah. Jadi di mana-mana kan saya udah sering ngomong. Ada yang nanya, Pak, kenapa sih ilmu supranatural itu banyaknya orang Islam gitu kan? Jadi seolah-olah orang Islam itu yang hubungannya jin setan mulu. Ya ini sebenarnya hanya oknum lah ya, oknum dari para yang belajar agamanya setengah-setengah, hanya ingin belajar agama, hanya ingin menguasai ilmu gaib supranatural mistik. Jadi agama itu hanya batu loncatan. Nah inilah, jadi sebagai seorang kamu ingin menuju sebuah spiritual yang murni. Spiritual murni adalah spiritual jiwa, yaitu ingin membersihkan jiwa kita agar selaras, bisa bermakrifat, walaupun agak sulit untuk mencapainya. Setidaknya perilakumu, watakmu, perbuatanmu, itulah yang mencerminkan spiritual jiwa. Spiritual yang sebenarnya itu tercermin dari nanti perilakumu, watakmu, dan kesolehanmu. Ke situ nanti arahnya. Kamu itu sudah punya mampu narik pusaka, narik ageman, bisa melihat ini, terus kemudian bisa ngobati orang kesurupan, terus kamu ahli spiritual, itu keliru besar. Nggak ada orang spiritual seperti itu. Jadi kemampuan ghaibiyah yang dicapai melalui entah ilmu hikmah, amalan, dan sebagainya, itu bukan spiritual. Ingat, bukan spiritual, nggak seperti itu. Jadi spiritual itu adalah pengolahan, mampu memanajemen diri, memanajemen jiwa kita terutama, agar kita ini bisa selaras dengan kehendak Allah. Sehingga apa efeknya? Perilaku, watak, dan akhirnya kesolehan kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Bagaimana kita hidup di tengah masyarakat, bagaimana kita hidup di keluarga, itu akan tercermin kebaikannya di situ. Bukan berarti kamu itu belajar spiritual bisa narik pusaka, ya bisa ngeruat, bisa ngisi ini, narik hodam, mediatoran, bisa ini ngeramal dan sebagainya. Itu kekeliruan besar dalam pemahaman spiritual. Banyak spiritual dipencengkan dengan hal kayak gini. Ya inilah tugas kamu nanti ya. Makanya yang banyak belajar ke saya, coba pahami benar seperti ini.
tugasmu itu kalau sudah seperti ini, nanti ketika sudah tidak bareng saya lagi, ya itu yang harus kamu luruskan di masyarakat. Bedakan ya, agar orang itu tidak itu nanti orang menggebu-gebu belajar spiritual, aslinya bukan spiritualnya yang dikejar, tapi ingin ilmu goibnya. Bersama dengan orang ngejar cakra, pengen belajar cakra ini itu, hanya ingin mengejar pembukaan ajna, padahal hakikat cakra bukan untuk itu. Nah, mungkin kiranya itulah ya, makanya sedikit pendedaran dari ya. Saya juga mohon maaf, bukan berarti saya mengerti semuanya. Ini juga saya belajar, saya juga kalau masalah tasawuf, toreko itu saya punya guru sendiri, Abah Yai Nur itu memang orang torekoh, imam torekoh, termasuk ya dimursyidkan lah oleh jamaahnya. Ya saya juga meyakini bahwasanya guru saya juga ya orang-orang yang memang diberi kelebihan oleh Allah dan orang yang sangat baik bagi saya, karena saya bisa melihat guru saya itu dari perilakunya, dari wataknya itu saya bisa melihat orang ini sebenarnya berspiritual atau tidak. Jadi guru spiritual saya masih ada hidup. Itu spiritual loh ya, bukan ilmu gaib loh ya. Jadi Abah itu masih ada dan saya punya guru. Dan dia ngikut torekoh menjadi imam torekoh. Sehingga saya kadang kalau bingung nanya torekoh, ya nanya ke beliau, nanti dijabarkan. Walaupun saya tidak terjun di torekoh, tapi saya punya guru yang memang lama sudah di dunia torekoh, bahkan bagi sebagian orang dia dianggap mursyid. Namanya guru mursyid itu tidak ada yang ngaku. Ingat, jangan pernah ada orang kamu pengen belajar ke guru mursyid, dia mengakui mursyid itu keliru. Nggak ada guru mursyid itu ngaku mursyid itu, nggak ada. Malah dia tuh marah kalau dibilangin dia itu mursyid, itu malah marah, nggak mau. Merasa banyak dosanya dia ngomong mursyid. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mursyid dan sebagainya itu hati-hati. Nggak ada orang guru mursyid itu sampai ngaku, itu nggak ada. Atau orang saya diberi karomah itu nggak ada. Itu berarti ngaco ya. Makanya saya bisa meyakini apa yang saya dedar ini, saya punya guru, diberi penjelasan, karena guru saya orang yang baik. Terus masalah tadi mungkin masalah cakra, karena ini asal cakra adalah dari Hindu Buddha, mungkin ada kekeliruan dalam saya memahami, tapi saya tetap berpatokan kepada apa yang saya pelajari selama ini. Literatur saya, ya mulai dari buku, video, bahkan bertanya-tanya kepada orang-orang ngerti tentang itu yang menjadi patokan saya. Terus saya sendiri juga ya kadang sedikit-dikit lah ya belajar tentang itu, walaupun saya nggak memahami, oh cakra ini begini itu, tapi sedikit sekali saya memahami, bukan berarti saya mampu itu enggak. Tapi yang bagi saya adalah memahami sebenarnya apa itu yang paling penting. Inilah disebut dengan filsafat. Jadi ketika kamu mempelajari, cari filsafatnya itu apa? Kebenaran dari apa yang kamu pelajari itu harus kamu cari. Sampai ke akar-akarnya, agar kamu itu tidak salah jalan. Itu bisa digapai dengan namanya filsafat. Ya, saya senang dengan filsafat, psikologi senang, hal kayak gini spiritual senang. Tapi spiritual yang saya pegang itu adalah spiritual kejiwaan. Masalah bisa supranatural itu hanya main-main lah. Bagi saya kan ada sering ya, kita bisa hal gaib kita itu permainan lah, maksudnya itu ya sampingkan lah ya, karena tujuannya bukan untuk itu ya. Dilalah kita itu bisa itu ya udah, tapi tidak langsung karena kita bisa hal gaib langsung terjun ke situ, malah fokus. Enggak, malah saya lebih fokus itu ya, saya kerja, ngajar, main game, itu kan kayak gitu ya. Kerja, main game, saya kuliah lagi, ya pokoknya main gitu. Malah hal gaib itu setiap hari nggak pernah dipakai. Walaupun kita ngerti, ya makainya itu hanya kadang-kadang kalau ada orang minta tolong baru gitu. Tapi kesehariannya saya enggak. Kesibukan saya itu enggak hal gaib itu enggak benar. Ya kayak kamu kan tahu setiap hari saya berangkat kerja pagi, nanti pulang, nanti berangkat kerja lagi sore, nanti kalau udah ngumpul main ngegame di komputer, di HP ngegame. Apa bagi saya itu ya baca Al-Qur'an, ibadah itu tetap saya lakukan, tapi goibiah itu malah enggak pernah. Setiap hari itu malah bahasa saya itu ya kalau pas meditasi gini aja baru bahas goib, kalau enggak meditasi gitu enggak pernah itu bahas goib. Nah, kalau orang yang senang goib itu kan bentar-bentar yang dibahas goib. Jalan ngumpul, di pohon sana ada ini, yang dibahas goib. Enggak, kalau kita yang dibahas, ya pusreng yuk gitu kan. Harga Bitcoin ini lagi anjlok, harga Ethereum lagi anjlok gitu. Saya malah senang itu, malah trading itu malah saya senang itu, malah enggak terfokus ya goib. Makanya ada banyak orang nanya yang goibiyah, pengen berobat itu saya enggak melayani apa. Udah nanti pasti keliru. Ya mungkin kiranya itu dapat saya sampaikan. Kembali lagi saya mohon maaf mungkin selama ini ya, hampir 3 bulan ini nggak ada konten, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Saya mohon kemaklumannya ya. Tapi kalau untuk biar bisa sambung silaturahmi, mendengar kajian-kajian spiritual, ikuti ya yang ada di grup FB Padepokan Jiwa Wal Faqih setiap malam Rabu. Insya Allah kalau sehat nggak ada halangan tetap kita ngaji itu sampai berjam-jam ya, bisa nanya-nanya di situ ya, bisa nanya-nanya hal yang lebih banyak spiritual dan hal yang apa yang saya bahas. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan.
bukan maksud saya untuk membodoh-bodohkan orang karena saya sendiri bodoh, atau menyinggung suatu agama juga saya tidak ada. Ilmu adalah ilmu bagi saya, hakikat adalah hakikat bagi saya, yang perlu disampaikan agar kita itu bisa mengambil sikap dalam memahami berbagai macam pengetahuan yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.